pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti dalam live streaming pagi ini, baik melalui YouTube ataupun Instagram GBC Cisarua. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita dengan baik dalam ibadah kita, baik kita yang berada di gedung Serbaguna ataupun yang berada di rumah masing-masing. Kita boleh dapat ikut ambil bagian di dalam ibadah kita di GBC Taman Safari Indonesia. Terima kasih kepada Pendeta Jacob Timisela yang pada kesempatan pagi ini akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari ini kita boleh bersama-sama boleh dapat datang kepada Tuhan di dalam ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama disiapkan terus boleh dapat merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Himbauan pemerintah, mari kita terus tetap kita ingat dan kita lakukan social distancing, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan kita dengan baik, tetapi juga tetap percaya dan setia. Yesus Allah yang baik, yang tetap menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan mulai ibadah kita. Kolose 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita angkat puji penyembahan kita. Biarlah kemenangan terjadi di sini. Kita hampiri hadirat Tuhan. Kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi mari kita katakan, ku menyembah dalam kudus nama Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih kemuliaan-Mu Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
Bapak Ibu Saudara, kita angkat kembali pujian ini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hampiri tata kasih kemuliaan-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami datang menghampiri tahta kemurahan-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang selalu Tuhan anugerahkan, yaitu kasih setia-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir dalam setiap pribadi kami, dimanapun anak-anak Tuhan berada ya Bapa pada pagi hari ini. Bagi yang ada di rumah ya Tuhan, untuk melakukan secara langsung dalam kebaktian live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar juga mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Lingkupi, kuasai setiap hati pikiran kami, agar kiranya ibadah kami benar-benar ya Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari ya Tuhan, kami mengundang Engkau ya Bapa turun dari tahta kerajaan-Mu Tuhan, untuk hadir di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap kebenaran benih firman Tuhan yang ditebukan oleh hamba-Mu pagi hari ini dapat juga tertanam ya Tuhan di hati kami yang paling subur. Terima kasih Bapa di surga, Kami menyerahkan hati pikiran kami, ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Hai dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak itu bagi berdiri. Ada sukacita? Amin. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah yang kuasa. Nama Yesus menjadi menara yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Kita ke pujian kita. Bangkit dan serukan nama Yesus.
gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, katakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Silakan berdua Bapak Ibu Saudara. Kita kembalikan pujian tema kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan juga menutup bungkus kita dengan kuasa darah-Nya. Kita angkat pujian kita Bapak Ibu Saudara. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan juga menaungi setiap pribadi kita. Di mana Bapak Ibu Saudara berada, yakin percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi saudara. Haleluya Tuhan, haleluya. Lingkupiku
Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur lagu gigit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-lalang sebuah sarang, tetap tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, maka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada waktu awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berkata, berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tetap menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita angkat pujian untuk firman Tuhan pada saat ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jacob. Kita persiapkan hati kita, biarkan firman Tuhan yang disampaikannya dapat juga tertabur hati kita yang paling subur. Bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk
dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengajar kami dalam pujian ini, untuk dalam segenap langkah kami, apapun masalah, apapun pergumulan yang kami hadapi, sebagai umat Tuhan kami harus selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami masing-masing untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat menerapkan secara praktis kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Urapi kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan bagian firman Tuhan dari yang sudah kita baca, yaitu dari Mazmur 84 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 kalau dalam versi bahasa asli, dan juga terjemahan bahasa Inggris, tapi dalam versi terjemahan bahasa Indonesia LAI itu dibagi sampai ayatnya yang ke-13. Ya.
Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama di bawah satu tema yang diberikan bagi kita pada pagi hari ini adalah makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Ini satu tema yang menarik ketika kita berada dalam satu pergumulan yang melelahkan. Kondisi bangsa, bahkan bukan hanya kondisi bangsa, kondisi dunia saat ini yang sedang mengalami satu pergumulan wabah penyakit yang cukup membahayakan dan menakutkan banyak orang. Dan ketika kita melihat tema ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita di dalam Mazmur pasal 84. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Dengan tema makin lama makin kuat. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 84 ini, sesungguhnya Mazmur ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, masuk dalam kategori Mazmur siara atau kelompok Mazmur siara yang berbicara tentang perjalanan umat Tuhan. Ini menceritakan sejarah kehidupan bangsa Israel mulai dari tanah Mesir, tanah perbudakan ke tanah perjanjian yang cukup lama, 40 tahun lamanya. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Dalam sejarah pergumulan bangsa Israel, lagu ini juga menceritakan, atau Mazmur siara juga sering menceritakan tentang kerinduan orang-orang percaya dari tanah pembuangan, yaitu di Babilonia, untuk kembali ke Yerusalem, di mana dikenal sebagai kota Allah dan bait Allah ada di sana. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan karena bait Allah merupakan simbol atau tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan mereka bisa datang untuk memuji Tuhan. Mereka bisa datang untuk menyembah Tuhan. Mereka bisa datang untuk bertemu dan beribadah kepada Tuhan di tanah perjanjian, yaitu Yerusalem, di kota Allah, di bait Allah, tempat Allah hadir. Atau dengan kata lain seringkali digunakan tempat atau yang disebut dengan pelataran Allah. Ya. Tetapi kemudian dalam perjalanan tidak mudah, sama seperti Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, membutuhkan waktu yang cukup lama, 40 tahun. Membutuhkan pergumulan dan tantangan yang luar biasa yang mereka hadapi setiap kali dalam perjuangan, dalam perjalanan mereka. Mulai dari setelah menyeberang Laut Tebrau, kemudian menuju ke tanah perjanjian. Sama juga seperti orang Israel yang keluar, yang pergi dari tanah perbudakan di Babilonia untuk pergi ke Yerusalem untuk memuji Allah. Banyak persoalan yang mereka hadapi. Ada musuh, ada ancaman dari bangsa-bangsa lain yang mengancam hidup mereka dalam perjalanan yang cukup panjang. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam sampai kemudian ayat yang ke-7 ayat 8, kita memperhatikan di sana bahwa ada persoalan kelaparan bisa mengancam mereka. Ada kehausan karena tidak ada air yang mereka temukan atau mereka bisa minum dalam perjalanan mereka. Jadi sesungguhnya Mazmur siara ini Bapak Ibu kekasih Tuhan menceritakan dua hal. Yang pertama adalah pergumulan bangsa Israel untuk merindukan Tuhan. Pergumulan bangsa Israel untuk ke kota Allah, ke bait Allah, untuk bertemu dan beribadah kepada Allah dengan susah payah. Tetapi di sisi yang lain, Mazmur ini juga menceritakan bagaimana pertolongan Allah, penyertaan Allah di dalam sepanjang kehidupan orang-orang percaya untuk pergi bertemu dan beribadah kepada Allah di rumah Allah di Yerusalem. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, sehingga kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8 yang daripadanya tema ini diambil, yaitu makin lama makin kuat. Ini satu hal yang menakjubkan, satu pengalaman iman yang dialami oleh umat Tuhan. Sebab secara manusiawi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita semua punya ambang batas, amin Bapak Ibu. Kita semua punya keterbatasan. Kita punya kemampuan hanya bisa berjalan beberapa kilo, lalu kemudian kita capek, kita lelah, dan kemudian kita bisa beristirahat. Belum tentu juga kita melanjutkan perjalanan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Lebih jauh, saya pernah berjalan kaki 4 hari Bapak Ibu dari satu daerah untuk masuk ke pedalaman. Pedalaman untuk mencapai suku-suku terasing. Dan pulang pergi itu hampir ada 7 hari karena 4 hari perjalanan kaki, kurang lebih. Bapak. Dan itu cukup melelahkan saya, Saya kalau dalam 4 jam normal itu bisa jalan 24 sampai 25 kilo, 4 jam non-stop. 4 jam non-stop. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tapi kemudian kita capek, kita lelah.
Tapi menariknya adalah dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tentang perjalanan orang Israel untuk pergi ke rumah Allah di Yerusalem, melewati wilayah yang sangat luas, melewati jarak yang sangat jauh, dan perjalanan yang sangat panjang. Justru pengalaman rohani mereka menarik sekali dalam ayat 8, yaitu makin lama makin menjadi kuat. Dan kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 8, ya, ayat 2 sampai ayat 8, ya, bagian firman Tuhan ini saya bagi dalam dua bagian. Ayat 2 sampai ayat 5 berbicara tentang kerinduan umat untuk berjumpa dengan Allah di bait Allah, beribadah kepada Allah. Lalu kemudian ayat 6 sampai ayat 8 berbicara tentang bagaimana perjalanan mereka. Sedangkan ayat 9 sampai ayat 13 itu mengulang kembali apa yang dilakukan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, jadi saya hanya menyampaikan dua hal yang merupakan inti dari bagian ini, dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, pertanyaannya adalah kekasih Tuhan, apa yang menyebabkan mereka makin lama makin menjadi kuat? Ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam bagian ini adalah dari ayat 2 sampai dengan ayat 5 kita menemukan bahwa rahasia yang pertama adalah karena mereka memiliki kerinduan yang tinggi untuk bersekutu dengan Allah melebihi segala hal yang lain. Dan orang yang memiliki kerinduan yang tinggi untuk bersekutu dengan Allah melebihi segala sesuatu yang lain ditandai dengan beberapa ciri yang dinyatakan dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang pertama, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kedua dikatakan begini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini hal yang pertama. Yang ada di dalam kerinduan hati mereka adalah untuk berjumpa dengan Allah. Mereka memiliki kerinduan yang sangat kuat. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, mereka menyenangi ya persekutuan dengan Tuhan itu. Mereka menyenangi peribadatan atau perjumpaan dengan Tuhan di rumah Allah. Tentunya dalam konteks ayat yang kedua, yang dimaksudkan di sini adalah tempat kediaman-Mu tidak lain adalah bait Allah. Tempat kediaman-Mu tidak lain adalah rumah Allah di mana Allah hadir di sana dan umat Tuhan bisa berjumpa dalam satu persekutuan yang harmonis antara mereka dengan Tuhan secara vertikal, tetapi juga dalam hubungan secara horizontal antara satu dengan yang lain di dalam ayat yang kedua. Dan orang yang memiliki kerinduan yang tinggi melebihi untuk berjumpa dengan Allah, melebihi segala hal yang lain, selalu ditandai dengan kesukaan di dalam ayat yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhan. Inilah yang kemudian kita bisa melihat ya hasilnya di dalam ayat yang ke-8. Makin lama mereka makin kuat. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada perjuangan, sekalipun ada jerih lelah payah yang luar biasa dalam kehidupan mereka, tetapi karena ada kerinduan dan kesenangan untuk berjumpa dengan Allah dalam bait Allah, seakan-akan bahwa perjumpaan dengan Allah itu melenyapkan semua rasa capek mereka, rasa lelah mereka, bahkan penderitaan yang mereka bisa hadapi sepanjang perjalanan. Seakan-akan itu tidak ada. Mengapa demikian? Karena ada kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dengan Allah di dalam ayat yang kedua. Yang kemudian kita tanda yang kedua, ya, ciri orang yang memiliki kerinduan yang untuk bertemu dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah, melebihi segala yang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, menarik sekali Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dikatakan begini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 3 ini, sesungguhnya ini perkataan yang sangat emosional sekali untuk menceritakan bagaimana kerinduan mereka yang luar biasa untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada ketetapan hati untuk merindukan pelataran Tuhan. Ada jiwa yang bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Menarik di sini Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ketiga, ada ungkapan kata di dalam ayat yang ketiga, yaitu kepada Allah yang hidup. Jadi orang yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, mereka sungguh-sungguh mengenal Allah mereka.
Kata ini dipakai kepada, ya, menuju kepada kata yang dalam terjemahan asli pakai kata Yahweh, yang menunjukkan bahwa dia selalu ada, dia selalu bersama-sama dengan umat, dia selalu berkuasa untuk sepanjang zaman dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat, dan dia selalu ada, tidak pernah tidak ada, dia hidup adanya. Di dalam ayatnya yang ketiga, mereka mengenal Allah. Jadi umat Tuhan yang merindukan persekutuan dengan Allah, yang menyenangi rumah Allah dan menyenangi persekutuan dengan Allah, mereka harus mengenal siapakah Allah yang mereka sembah. Nah, kalau kita mengenal Allah kita secara baik, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan yang sangat berat, yang kadang-kadang melelahkan kita, bahkan menakutkan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah takut. Bahkan di tengah pergumulan itu kita mendapat vitalitas baru. Kita seakan-akan tetap memiliki kekuatan. Dan yang pernah dialami oleh umat Tuhan, makin lama dalam pergumulan yang mereka hadapi, makin lama dalam perjuangan menuju kepada rumah Allah untuk berjumpa dengan Allah, mereka makin lama makin kuat. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, implikasinya bagi kita begini, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sekalipun ada persoalan, ada pergumulan, tapi kita jangan pernah lemah. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah kita loyo. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang selalu ada. Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah tidak ada bersama dengan kita. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Apakah kita tetap masih bisa bertahan dan kita berkata, Tuhan, terima kasih atas kekuatan-Mu yang membuat saya ada. Terima kasih atas kekuatan-Mu yang membuat saya walaupun ada pergumulan dan persoalan yang berat, saya tetap kuat seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu kekasih Tuhan, menarik di dalam ayatnya yang keempat, khusus ayat yang kelima, ya, mengulangi kembali apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus, menarik sekali, ya, yang terus menerus, ini dalam konteks present tense Bapak Ibu, artinya menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, jadi terus menerus, ya, terus menerus dikatakan dalam ayat yang kelima, memuji-muji Engkau. Amin Bapak Ibu. Terus menerus memuji-muji Engkau. Ini ciri-ciri, ya, orang yang selalu merindukan Tuhan. Orang yang selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan, orang yang selalu merindukan ibadah bersama dengan Tuhan, dia tidak pernah tidak memuji Tuhan, terus menerus. Dengan demikian Bapak Ibu kekasih Tuhan, pujian bagi Allah adalah merupakan gaya hidup orang percaya. Apapun persoalan yang dialami, apapun masalah yang dihadapi, yang dialami, Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang selalu ada dan hidup. Maka Dia layak untuk menerima pujian juga tidak pernah berubah. Sesuai dengan hakikatnya dari umat-umat Tuhan, dari kita semua, bahwa Dia selalu harus apa? Dipuji. Dan orang yang selalu memuji Tuhan, ketika dia merupakan ciri atau tanda bahwa dia merindukan persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang itulah adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, biasanya, ya, aspek yang dilihat adalah sukacita, bahagia. Maka kata ini di dalam ayat yang kelima, ya, yang bisa diterjemahkan makarios, artinya begini, bukan sekedar berbahagia. Ya, itu aspek luar yang terlihat akibat daripada kata itu yang bisa diterjemahkan makarios, itu artinya diberkati. Diberkati. Ya, jadi ukuran berkat Tuhan itu bukan sekedar masalah materi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bukan sekedar makan minum, bukan sekedar keuangan, tetapi hati yang memuji Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan, hati yang bersorak bagi Tuhan, hati yang ingin bersekutu dengan Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Orang itu akan diberkati dalam ayat yang kelima. Lalu kemudian Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagian yang kedua di dalam bagian firman Tuhan dari ayat 6, ayat 7 dan kemudian ayat 8 menceritakan bagaimana orang Israel, ya, dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Ya, bagaimana perjalanan orang Israel menuju ke rumah Allah untuk bertemu, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, menarik sekali di atas dasar bagian yang pertama, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, maka kita melihat pengalaman mereka.
bagian ayat 6, ayat 7, ayat 8 menjelaskan pengalaman perjalanan ziarah umat Tuhan atau orang Israel yang kemudian ditandai dengan beberapa hal. Perhatikan di dalam ayat 6 dikatakan begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya dikatakan di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Menarik sekali Bapak Ibu kekasih Tuhan. Di dalam bagian ini ketika orang itu masuk dalam perjalanan, ya perjalanan melewati pergumulan, perjalanan melewati tantangan, perjalanan melewati batas waktu dan batas wilayah yang cukup jauh untuk memiliki kerinduan yang pertama tadi kita bahas dalam ayat 2 sampai ayat 5, kerinduan untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah, kerinduan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita melihat di dalam pengalaman hidup mereka, dalam ayat 6, mereka harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Dengan demikian Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa kekuatan kita tidak ada di tempat lain. Kekuatan kita ketika dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan yang penuh dengan pergumulan yang luar biasa, kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Secara manusia kita terbatas Bapak Ibu. Sekarang pergumulan luar biasa. Sampai tadi malam kami masih sharing, ada hamba Tuhan yang mengalami pergumulan luar biasa. Bangkrut bisnisnya. Dalam bidang pertambangan tidak bisa bergerak. Sementara gereja itu harus menghidupi jemaat, bukan hanya masalah rohani Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena jemaatnya masyarakat bawah. Banyak pedagang kaki lima yang dimodalin, bisnis bangkrut semua. Anak-anak jalanan. Dan setiap minggu harus mengeluarkan makanan. Keluarkan biaya untuk kehidupan. Belum lagi anak-anak sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tadi malam kita masih sharing. Ada hamba Tuhan yang saya kenal baik. Kemarin kita lewat live kita pertemuan. Di Bergumul. Saya kekurangan 1 sampai 1, kurang lebih hampir 1,5 M setiap bulan untuk mensuplai hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah yang bukan gereja dia. Dan dia sudah mensuplai sampai bulan ini sudah 945 orang. Bukan itu hanya hamba Tuhan yang di daerah, tapi juga untuk jemaat-jemaat. Karena bagaimana pendetanya makan, jemaatnya nggak makan. Itu persoalan yang luar biasa. Dan semua di mana-mana mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi kata kuncinya begini disimpulkan, kalau bukan Tuhan kita nggak mampu. Kalau bukan Tuhan kita nggak mampu. Karena Alkitab juga menegaskan, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jauh sebelum Tuhan Yesus mengungkapkan itu dalam Yohanes pasal 15, Bapak Ibu kekasih Tuhan, umat Israel dalam pengalaman hidup mereka tahu itu, mereka paham itu, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ada pengandalan terhadap kekuatan Tuhan yang luar biasa. Bahwa kekuatan yang berasal dari Tuhan itu selalu membuat mereka dalam perjuangan, dalam pengalaman hidup mereka, dalam tantangan hidup mereka, makin lama makin kuat. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Di kampus Bapak Ibu seringkali kita diskusi, dan salah satu pokok doa kita yang paling besar adalah pergumulan untuk Bapak Ibu di tempat ini. Kami selalu ambil waktu. Jadi selalu biasa jadi corong itu Pak Irwan. Pak Irwan itu selalu menyampaikan itu, tolong doakan. Jadi kami semua hamba Tuhan di STT Baptis maupun di mahasiswa kita selalu berdoa. Mari kita satukan hati kita terus berdoa. Minimal kita punya kekuatan. Kita harus percaya bahwa Allah dalam kekuatannya Dia bisa menolong kita. Amin Bapak Ibu. Melewati batas ini kita juga berdoa supaya semua masyarakat Indonesia juga disiplin, mengikuti aturan pemerintah sehingga ini bisa cepat selesai. Itu bisa cepat selesai. Dan kita berdoa Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya ketika ini selesai kita akan menyaksikan bahwa kita tidak lemah. Kita akan menyaksikan bahwa kita tidak hancur oleh karena apa? Makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu-satunya
Ada sisi positif Bapak Ibu dari persoalan yang kita alami, pergumulan yang dialami oleh bangsa ini. Yaitu yang pertama adalah membuat umat Tuhan merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Membuat kita semua merendahkan diri menghadapi pergumulan besar ini. Lalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kemudian Bapak Ibu kekasih Tuhan, menariknya bagian yang terakhir dari bagian yang kedua ini, bahwa orang yang beriman, ya, selain selalu mengandalkan Tuhan, kehadiran orang yang beriman sekalipun mereka punya pergumulan yang berat, melewati lembah baka, mereka selalu menghadirkan transformasi. Mereka selalu menghadirkan perubahan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-7 menarik sekali. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Apabila mereka melintasi lembah baka. Apa itu lembah baka, Bapak Ibu kekasih Tuhan? Lembah baka dalam konteks Alkitab ini, ya, kata Emet, ya, Habaka itu maksudnya begini. Emet Habaka itu menuju kepada satu wilayah yang tidak ada airnya, yang tidak pernah menemukan air, dan wilayah itu tandus, wilayah itu kering. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, melewati wilayah ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda kehidupan, ada ancaman bisa kematian, kelaparan dan kehausan. Ya, tetapi menariknya adalah karena orang Israel tadi merindukan Tuhan, hidupnya selalu memuji Tuhan. Lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya mereka mengandalkan Tuhan, maka kehadirannya sekalipun di wilayah-wilayah dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang sangat krisis, dalam situasi yang seakan-akan tidak ada makan, tidak ada minum, kekeringan dan kematian bisa mengancam. Dikatakan apa? Mereka bisa mengubahnya dan kemudian mata air menjadi mata air. Jadi kehadiran anak-anak Tuhan dalam kondisi perjuangan bangsa ini, Bapak Ibu, kita harus optimis kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita harus optimis kalau Allah bersama dengan kita, bahwa kehadiran anak Tuhan memiliki dampak bagi bangsa ini. Kehadiran dan iman anak Tuhan bisa memberikan transformasi bagi bangsa ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan mari kita satukan hati, kita terus bergumul, kita terus berdoa, kita andalkan Tuhan bersama-sama. Dan kita akan melihat Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga apa yang kita lihat, lembah baka diubah menjadi mata air. Amin Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tidak ada perkara, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Segala sesuatu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kadang-kadang persoalan itu membuat kita untuk kesempatan iman kita bekerja. Kadang-kadang persoalan itu datang untuk membuat kita kesempatan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk selalu berfellowship dan mengandalkan Tuhan. Bagi saya pribadi kadang-kadang bersyukur sekali. Melalui situasi juga saya punya waktu banyak dengan keluarga. Anak saya pernah tegur saya, Bapak Ibu, masih kelas 5 SD waktu itu. Dia selalu tanya, besok Bapak kemana lagi? Pelayanan, besok pelayanan. Kadang-kadang pergi pagi, pulang sore. Lalu suatu ketika anak SD kelas 5 dia berkata kepada, kapan Bapak punya waktu untuk keluarga? Aduh, ini anak perempuan, Bapak Ibu. Ketika kalimat itu keluar, Bapak Ibu, seperti saya tuh kayak petinju dipukul KO di pojok ring. Saya duduk. Tapi melalui peristiwa-peristiwa ini, saya punya waktu banyak dengan keluarga. Saya punya waktu banyak untuk berdoa. Saya punya waktu banyak untuk berfellowship bersama dengan mereka, dengan Tuhan. Ada sisi positif yang kita lihat. Dalam kondisi ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita membaca sampai ayat yang ke-7, bahwa kehadiran mereka bisa mengubah suasana. Kehadiran dan iman orang percaya bisa memberikan transformasi. Dalam situasi yang sangat sukar sekalipun, itu memberikan kepada kita keyakinan dan pengharapan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengandalkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kekasih Tuhan, endingnya, penutupnya, saya mau mengatakan begini. Di dalam ayat 5, ayat 6, ayat 5, ayat 6, lalu kemudian tutup di ayat 13. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dia berkata begini. Bagi orang yang selalu merindukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, beribadah memuji, dan selalu mengandalkan Tuhan, orang itu disebut dalam ayat 5, orang itu diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia akan selalu berbahagia, sekalipun dalam masa yang sukar. Di dalam ayat 6 dikatakan orang itu adalah orang yang diberkati, dia akan selalu berbahagia. Dan kemudian ayatnya yang ke-13, orang itu juga adalah orang yang diberkati, dia selalu
berbahagia. Amin Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Mari kita punya kerinduan yang kuat untuk bersekutu dengan Allah, memohon pertolongan Allah, mengandalkan kekuatannya, dan kita berkata, Tuhan aku tidak bisa apa-apa, Tuhan aku terbatas, aku punya kemampuan semua terbatas, aku menaruh segala keterbatasanku di dalam kekuatanmu yang tidak pernah terbatas, dan aku akan melihat bahwa aku tidak menjadi lemah, aku akan melihat bahwa aku tidak menjadi loyo dan hancur, bahkan dalam pergumulan ini aku menjadi kuat. Makin lama aku menjadi kuat, imanmu makin bangkit, aku makin bersemangat mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian aku melihat aku adalah orang yang diberkati Tuhan, seperti ayat 5, ayat 6, ayat yang ke-13. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Kita punya kerinduan dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, tapi juga dalam perjalanan kita selalu menaruh kekuatan, kelemahan kita di dalam kekuatan Tuhan. Maka kita akan melihat kita tidak lemah, kita akan makin lama makin kuat, seperti ayat yang ke-8. Kita akan makin lama, kita akan disebut orang yang berbahagia karena diberkati di dalam ayat 5, ayat 6, dan ayat yang ke-13. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur